Selamat datang, salam guru hebat, seri guru belajar asesmen kompetensi minimum tahap pengimbasan. Saya Florina Inamrata Maria Tailake, SPD asal sekolah SMA 1 Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, akan memberikan sedikit pengimbasan kepada Bapak Ibu guru seluruh Indonesia untuk bisa mengetahui seberapa, bagaimana, dan apa itu asesmen kompetensi minimum, bagaimana dan tindak lanjutnya seperti apa. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita saksikan beberapa slide yang menjadi ringkasan saya selama kegiatan asesmen kompetensi minimum pada tahap BIMTEK. Adapun dasar hukum yang menjadi alasan kenapa asesmen nasional diadakan. Bapak Ibu guru sekalian, berdasarkan Permendikbud nomor 43 tahun 2019, ujian nasional salah satu poinnya bahwa ujian nasional akan dirubah menjadi asesmen nasional atau dalam realnya adalah asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Dasar inilah yang membuat pemerintah mengadakan sebuah program yang disebut dengan Asesmen Nasional 2021. Adapun dalam asesmen kompetensi minimum, yang menjadi tolak ukur atau penilaian adalah literasi, kemampuan numerasi, dan survei karakter serta survei lingkungan sekolah. Jadi ada 3 hal yang menjadi penentu, yaitu asesmen kompetensi minimum, di mana unsur literasi dan numerasi dimasukkan dalam kegiatan penilaian, lalu survei karakter dimasukkan juga dalam penilaian, dan yang terakhir adalah survei lingkungan sekolah. Bapak Ibu guru sekalian, ini saya menggambarkan seberapa hubungan antara, ada beberapa ilustrasi di sini Bapak Ibu guru bisa lihat. Seorang anak-anak dalam suasana laboratorium komputer, mereka harus mengerjakan kemampuan atau melakukan kegiatan penilaian yaitu literasi dan numerasi. Lalu di dalam sini ada lagi survei karakter. Di sini ada gambar seorang anak berada dalam lingkungan sekolah, dilatar belakangi oleh alam dan buku. Jadi 3 hal yang mendukung sebuah asesmen kompetensi, asesmen nasional, yaitu asesmen literasi dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Baik Bapak Ibu sekalian, kita pindah lagi kepada apa yang akan dibahas pada kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, yang pertama yaitu tujuan. Apa sebenarnya tujuan asesmen ini? Lalu instrumennya seperti apa saja, bagaimana pelaksanaannya, dan hasil akhir seperti apa. Apa yang akan dilakukan setelah proses ini, 3 proses ini selesai. Maka kita akan sampai kepada kegiatan tindak lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada yang pertama, asesmen nasional. Jadi asesmen nasional ini adalah program penilaian. Untuk kepada apa yang dinilai? Terhadap apa? Mutu sekolah. Sekolah di mana saja, di segala jenjang pendidikan, yaitu PAUD, sekolah umum, dan sekolah kesetaraan. Penilaian ini didasarkan pada kemampuan dasar literasi dan numerasi, serta survei karakter. Jadi ada 3 dasar yang menjadi penentu sebuah penilaian. Literasi, bagaimana dia berbahasa, bagaimana dia berbahasa dalam matematika, dan bagaimana dia melakukan kegiatan literasi dan numerasi dalam karakternya. 3 hal inilah yang menjadi dasar. Baik Bapak Ibu, kita lihat kenapa sampai harus ada. Pertanyaan ini pasti akan muncul. Asesmen nasional ini sebenarnya timbul atau diadakan atau sampai harus ada
Karena ada beberapa hal sebenarnya untuk memberikan informasi tentang mutu pendidikan. Informasi seperti apa? Informasi yang akurat tentang mutu pendidikan di Indonesia selama ini. Jadi seperti apa dia perkembangannya dari setiap daerah, dari setiap sekolah, dari setiap provinsi, sehingga kita generalisasi menjadi mutu pendidikan nasional. Baik Bapak Ibu sekalian, selain alasan tersebut, dengan asesmen nasional maka Bapak Ibu bisa mengetahui perkembangan pendidikan dari satu waktu ke waktu, dari satu periode ke periode. Lalu yang ketiga, selain mengetahui perkembangan pendidikan, kita juga bisa mengetahui perkembangan kompetensi siswa di sekolah saya, di satuan pendidikan saya, di daerah saya, di kabupaten saya, di provinsi saya. Lalu yang berikut, sekaligus memberikan gambaran tentang seberapa jauh, seberapa buruknya karakter siswa. Jadi kita bisa lihat sudah maju unsur-unsur karakter siswa apa saja yang sudah bagus dan unsur-unsur karakter siswa apa saja yang belum. Jadi ini alasannya kenapa sampai asesmen nasional ada. Baik Bapak Ibu Guru, perbedaan antara, ada pertanyaan mengatakan, bagaimana dengan ujian nasional? Apakah ujian nasional bukan menjadi sebuah penilaian akhir? Apakah ujian nasional berbeda dengan asesmen nasional? Baik, kita akan lihat seperti ini. Asesmen nasional dan ujian nasional, tolak ukurnya adalah bukan untuk mengukur kelulusan siswa. Di sini, jadi asesmen nasional digunakan untuk tidak menentukan kelulusan siswa di akhir jenjang pendidikan. Yang kedua, asesmen nasional tidak menggunakan skor untuk mengukur kemampuan peserta didik. Bukan seperti ujian nasional, skor sekian dikatakan lulus. Skor sekian di bawah KKM. Nah, itu bukan menjadi salah satu indikator dari asesmen nasional. Yang ketiga, asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Jadi semua peserta didik dikatakan lulus. Yang menjadi alat ukurnya adalah ujian sekolah. Ujian sekolah menjadi ukuran kelulusan peserta didik. Baik Bapak Ibu Guru, kita akan pindah kepada siapa saja yang menjadi peserta. Yang menjadi peserta adalah semua siswa di jenjang pendidikan, satuan pendidikan, baik SMP, SMA, SD, SMP, dan SMA. Yang berbeda adalah jenjangnya, kelasnya, sorry. Jadi kelas siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Lalu program kesetaraan, lalu kepala sekolah dan guru. Siswa, dia sebagai pelaku proses. Dia yang melakukan kegiatan asesmen nasional. Bagaimana dengan program kesetaraan? Mereka juga diberikan penilaian sama seperti dengan siswa reguler. Jadi program kesetaraan berhubungan dengan mereka yang masuk dalam paket A, B, dan C. Lalu bagaimana dengan kepala sekolah dan guru? Kepala sekolah dan guru, mereka hanya menjadi pemantau pelaksana. Mereka bukan menjadi peserta kegiatan asesmen nasional. Apakah mereka perlu ikut? Mereka perlu ikut karena mereka menjadi alat untuk memberikan imbas kepada peserta didik. Jadi kegiatan ini bukan hanya untuk siswa kelas 5, 8, dan 11, tetapi Bapak Ibu Guru di satuan pendidikan wajib mengetahui seperti apa program asesmen nasional. Baik Bapak Ibu, kita pindah lagi kepada perbedaan yang signifikan antara ujian nasional dan AKM. Di sini ada beberapa poin yang menjadi dasar. Yang pertama kita lihat pada jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan di sini
dia utamakan kepada UN hanya untuk SMP, SMA, dan SMK. Lalu AKM-nya kita fokus dari SD, kelas 5, SMP kelas 8, SMA kelas 9, kelas 11. Jadi perbedaannya UN hanya SMP dan SMA, SMK. AKM dimulai dari jenjang dasar, yaitu SD sampai tingkat SMA, pendidikan menengah atas. Level tadi saya sudah jelaskan bahwa pada UN hanya pada siswa tingkat akhir. Jadi kelas 9, kelas 12. Tapi kalau pada AKM dimulai dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Baik Bapak Ibu sekalian, subjek yang menjadi panutan, yang menjadi peserta asesmen nasional adalah ujian nasional. Subjeknya adalah seluruh murid. AKM hanya sampel murid. Jadi tidak seluruhnya diambil. Adapun yang diambil hanya dilihat dari strata ekonomi, stratifikasi ekonomi yang diambil. Tingkat tes. Apa jenis tesnya? Pada ujian nasional kita menggunakan high stake atau tingkat soal yang ditentukan dari atas dengan memakai standar atas, standar provinsi. Lalu bagaimana dengan AKM? Pada bagian di AKM, jenis teksnya kita gunakan low stake yang dimana dimaksudkan dengan penilaian yang disesuaikan dengan jenjang atau disesuaikan dengan kemampuan sekolah. Jadi setelah kita melakukan proses pengambilan data, maka dari data itulah yang akan dibuat soal yang sesuai dengan kondisi sekolah. Model soal pada ujian nasional cukup dua sederhana, yaitu pilihan ganda dan isian singkat. Pada AKM lebih banyak kepada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Adapun waktu kegiatannya, pada ujian nasional kita menggunakan 4 hari pelaksanaan, sedangkan pada AKM hanya 2 hari. Bagaimana modal pelaksanaannya? Pada ujian nasional kita melakukan semi-darling, sedangkan pada AKM kita melakukan 3 jenis, bisa full online yang disupervisi, lalu kita bisa gunakan semi-online, dan yang satu lagi kita bisa menggunakan offline. Itu pun tergantung dari keadaan sekolah tertentu. Metode penilaian. Pada ujian nasional, kita menggunakan computer-based test, atau dalam istilahnya CBT. Lalu pada AKM, kita menggunakan satu tingkat lebih lagi, yaitu Computer Multi-State Adaptive Testing, atau MSAT. Di sini perbedaannya, tetapi dasarnya tetap menggunakan komputer. Seperti apa spesifik intrasekolahnya? Jadi kita ada pengkhususan untuk sekolah-sekolah. Kalau pada ujian nasional, kita menyiapkan server sekolah, computer client, dan BW, bandwidth. Tapi pada asesmen kompetensi, menggunakan computer client yang memorinya 2 GB, resolusinya 1024 dikali dengan 720, menggunakan Windows 7 ke atas, Combreo serta bandwidth-nya 12 Mbps untuk 15 klien. Itu beberapa hal yang menjadi instrumen atau hal-hal yang menjadi persiapan untuk kegiatan AKM. Kita pindah, ini saya sudah jelaskan, 3 hal ini menjadi utama dalam asesmen nasional. Ada asesmen kompetensi minimum, survei karakter, survei lingkungan belajar. Baik, Pak Ibu. Kita pindah pada target. Sebenarnya target AKM ini, targetnya adalah pencapaian konten. Konten seperti apa? Atau materi. Materi yang bersifat esensial dan berkelanjutan. Jadi tidak semua konten kita uji atau tidak semua materi dalam sebuah mata pelajaran diambil.
Tapi kita hanya mengambil materi konten yang terasa dalam kehidupan itu berkelanjutan, yang digunakan dalam kehidupan. Jadi materi yang pentingnya disesuaikan dengan kehidupan. Apakah materi ini ada dalam kehidupan, digunakan, paling banyak dipakai, inilah yang diambil. Inilah yang harus digunakan sebagai salah satu materi yang diuji dalam asesmen kompetensi minimum. Oke Bapak Ibu, kita pindah sasaran. Ini saya sudah jelaskan sasarannya ini. Ada AKM, ada survei karakter, di mana AKM itu dia lebih pada fokus kemampuan membaca menulis. Dalam kemampuan membaca menulis, semua mata pelajaran bisa dimasukkan hanya dalam dua hal ini, yaitu membaca dan menghitung ya sebenarnya. Jadi kemampuan membaca dan menghitung, kemampuan membaca dan menulis. Lalu, untuk survei karakter, kita mengukur hasil belajar emosional siswa. Di sini karakternya harus kita ukur. Ini ada beberapa hal. Ada 6 karakter yang harus kita nilai. Apakah dia mengandung nilai Pancasilais atau tidak? Kita pindah pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu dilakukan oleh 3 unsur ini. Kepala sekolah, guru, siswa. Jadi yang paling berperan penting adalah siswa. Siswa yang bagaimana? Siswa yang berbeda stratifikasi ekonomi. Nah, bagaimana pembagiannya? Pada tingkat SD biasanya kita menggunakan 30 murid. Kalau umpamanya Bapak Ibu guru punya di sekolah Bapak Ibu guru masing-masing siswanya tidak mencapai 40, 30, maka semua diambil menjadi sampel. Lalu pada jenjang SMP, SMA, maksimal siswanya 45 murid per satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu guru, kita pindah lagi kepada slide berikut. Di sini yang menjadi responnya siswa. Lalu, kepala sekolah dan guru tidak mengerjakan soal AKM. Jadi yang menjadi peserta AKM hanya siswa. Siswa menjadi respondennya. Guru dan kepala sekolah tidak. Oke. Di sini Bapak Ibu guru bisa lihat jadwalnya. Ini. Akhir Agustus 2021 akan diadakan AKM untuk tingkat SD dengan menggunakan materi ujiannya seperti ini. Hari pertama dan hari kedua. Lalu pada tingkat SMP SMA akan diadakan pada akhir Maret 2021 dengan tetap menggunakan 2 hari kegiatannya dengan materi hari pertama, materi asesmen literasi membaca dan survei karakter. Hari kedua, asesmen literasi dan survei lingkungan belajar. Itu sekilas tentang waktu. Lebih terperinci di sini, setiap jenjang perbedaan jelas. Untuk SD, 75 menit pada sesi tes literasi, 20 menit pada sesi tes survei karakter. Pada tingkat SMP, SMA, sesi tes literasi menggunakan waktu 90 menit. Ini Bapak Ibu lihat. Nih. Lalu pada hari kedua sama, tetap menggunakan waktu 90 menit. Sesi keduanya kita menggunakan 30 menit untuk survei karakter. Jadi tingkat SD berbeda dengan tingkat SMA dalam hal penggunaan alokasi waktu per sesi. Gitu Bapak Ibu guru. Setelah kita melakukan semuanya, ada yang kita sebut dengan tindak lanjut. Bapak Ibu guru, apa sebenarnya tindak lanjut atau ujung-ujungnya apa untuk kegiatan asesmen nasional? Hasil dari tindak lanjut ini kita akan menghasilkan sebuah laporan asesmen kompetensi minimum. Dari laporan ini kita akan menemukan, mengetahui kemampuan murid. Nah, jadi murid kita tahu kemampuannya pada satuan pendidikan dalam hal literasi dan numerasi. Lalu hasil ini yang kita dapat pada bagian pertama akan menjadi alat ukur atau indikasi bahwa seberapa jauh proses belajar di satuan pendidikan kita.
maju atau mundur, atau tetap. Jadi 3 hal yang hanya kita gunakan adalah kita mengetahui seberapa besar maju, tetap, dan ke bawah. Itu fungsi dari kegiatan laporan tindak lanjut. Sebenarnya sederhana kita mengatakan bahwa dia berfungsi sebagai alat refleksi bagi satuan pendidikan dengan tujuan untuk memperbaiki satuan pendidikan. Lalu kita juga bisa mengetahui bahwa kemampuan murid kita pada level kompetensi cakap dan mandiri sudah berapa persen, sudah berapa banyak, sudah berapa yang diperoleh. Dari situ kita bisa ketahui dari hasil laporan dari proses penilaian di tingkat AKM dan survei karakter serta survei belajar. Jadi fungsi dari ini semua adalah untuk mengetahui hasil kita. Setelah kita mengetahui hasil kita bisa buat refleksi. Refleksinya kita bisa menggunakan metode mengajar yang baru. Sehingga ada pengembangan kompetensi karakter murid. Baik Bapak Ibu, demikian beberapa hal yang saya sampaikan soal pengimbasan yang saya dapat dalam program Asesmen Kompetensi Minimum Seri Guru Belajar pada tahap BIMTEK. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas apa yang saya sudah lakukan. Jadi saya menyebarkan informasi ini sebagai salah satu proses persyaratan dalam tahap pengimbasan. Salam sehat. Saya Florina Tailake dari SMA 1 Atambua. Salam selalu.